Halo mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UKSW. Hari ini kami akan mengadakan podcast dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalian jangan lupa saksikan ya. Tapi sebelum itu, mari kita OTW dulu ke sana. Kita di mana nih? Kita lagi di Kemenkumham Jateng. Kalau gitu kita mau podcast aja yuk. Bener banget. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mongole Purba. Saya ditemani oleh rekan saya. Saya Marcella Kristale Zebua. Dan mungkin kita ditemani oleh Bapak. Saya Tony Sudiarto, kepala bagian program dan humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Iya. Baik Pak, jadi kami di sini tujuannya untuk mengenal dengan Kementerian Hukum dan HAM ya Pak. Sini kita berbincang santai aja mengenai bagaimana Kementerian Hukum dan HAM, terus bentuk pelayanannya, dan kurang lebih nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya Pak. Mungkin Pak bisa diawali dengan Kemenkumham itu apa sih Pak? Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM yang ada di Jakarta. Tugasnya banyak. Salah satu dari beberapa tugas Kementerian Hukum dan HAM yaitu terkait dengan rumusan peraturan perundang-undangan, juga terkait dengan pembinaan warga binaan kemasyarakatan, juga terkait dengan pelayanan keimigrasian, terus juga terkait dengan pelayanan hukum dan HAM, dan juga pelayanan administrasi yang seluruhnya tergabung ke dalam beberapa divisi. Ada divisi administrasi, divisi pelayanan hukum dan HAM, divisi kesehatan, dan divisi keimigrasian. Untuk yang seluruh provinsi, semuanya sudah ada kantor wilayah. Hanya untuk beberapa provinsi masih belum ada, yang baru-baru seperti di Kalimantan Utara, dan beberapa pemekaran provinsi yang ada di Papua itu belum ada perwakilan. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM yang ada di Jakarta. Tugasnya banyak. Salah satu dari beberapa tugas Kementerian Hukum dan HAM yaitu terkait dengan rumusan peraturan perundang-undangan, juga terkait dengan pembinaan warga binaan kemasyarakatan, juga terkait dengan pelayanan keimigrasian, terus juga terkait dengan pelayanan hukum dan HAM, dan juga pelayanan administrasi yang seluruhnya tergabung ke dalam beberapa divisi. Ada divisi administrasi, divisi pelayanan hukum dan HAM, divisi kesehatan, dan divisi keimigrasian. Untuk yang seluruh provinsi, semuanya sudah ada kantor wilayah. Hanya untuk beberapa provinsi masih belum ada, yang baru-baru seperti di Kalimantan Utara, dan beberapa pemekaran provinsi yang ada di Papua itu belum ada perwakilan. Jadi kantor wilayah di Jawa Tengah ini adalah perpanjangan tangan dari tugasnya Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu. Iya Pak. Begitu ya? Berarti mengurusnya kayak perundang-undangan, pemasyarakatan biasa yang untuk masyarakat. Pemasyarakatan itu yang di lapas sebentar. Lapas dan rutan begitu ya Pak? Pajak binaan. Berarti langsung menjerumus ke lapas sama rutan gitu Pak biasanya? Ya, jadi unit pelaksana teknis di Kanwil Kemenkumham Jateng itu ada 71. Terdiri dari 62 unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Ada lapas rutan, ada Bangpas, ada Rutbasa. Terus ada 7 kantor imigrasi dan rumah deteni imigrasi. Ada BHP dan Balai Diklat.
Jadi Balai Diklat ini tempatnya pelatihan bagi SDM Kemenkumham yang tergabung ke dalam beberapa kantor wilayah. Jadi cakupan wilayah kerjanya ada beberapa diklat. Terus seputar unit pelaksana teknis. Jadi ada lumayan banyak. Beberapa saya sedikit menjelaskan unit pelaksana teknis dulu ya. Yang untuk pemasyarakatan lapas rutan kan mungkin sudah tahu ya, lembaga pemasyarakatan tempatnya pembinaan bagi warga yang istilahnya berada penegak hukum ya. Terus kalau rutan itu kan tempatnya yang tahanan yang belum divonis. Setelah divonis baru dialihkan ke, walaupun sebetulnya ada juga yang di setelah vonis masih di rutan, itu masih ada juga beberapa yang kurang dari 1 tahun. Terus ada Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan ini salah satunya adalah fungsinya itu mempersiapkan bagi warga binaan yang bebas. Jadi ada penelitian pemasyarakatan, nanti posisinya dipersiapkan oleh teman-teman dari Bapas sebelum dia. Ada beberapa pelatihan, masuk juga penelitian kemasyarakatan terkait dengan fungsinya. Selanjutnya ada 8 rukbasan. Jadi wilayah kerjanya kalau untuk yang tidak semua kabupaten kota itu mencakup misalkan satu rukbasan ada beberapa kabupaten kota tersebar di seluruh Jawa. Terus selanjutnya ada kantor imigrasi. Mungkin teman-teman sedikit banyak mungkin yang sudah pernah ke luar negeri pasti berurusan dengan kantor imigrasi. Minimal untuk membuat paspor. Salah satunya pelayanannya itu ya membuat paspor. Terkait pengawasan orang asing juga ada juga di situ fungsi. Selanjutnya ada Rudenim, Rumah Deteni Imigrasi. Jadi untuk ya tahanan-tahanan dan negara asing yang berurusan hukum terkait dengan ya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian ditahan di Rudenim. Kalau Rudenim adanya cuma satu di Semarang. Terus ada BHP, Balai Harta Peninggalan. Ini biasanya mengurus tentang harta-harta atau yang istilahnya yang lama-lama lah, yang barang-barang atau sitaan-sitaan yang zaman Belanda dulu. Yang dulu. Cuma ada beberapa juga yang belum selesai. Terus yang selanjutnya adalah yang tadi Badiklat. Terkait dengan untuk sarana ataupun tempat pendidikannya SDM Kemenkumham. Kebetulan di Jawa Tengah ada satu. Ini untuk mencakup beberapa provinsi. Provinsinya tapi ke tengah, Kalimantan itu masuk. Itu terkait dengan unit pelaksana teknis yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang di kantor wilayah sendiri, layanan kami masing-masing semua divisi itu punya. Kalau divisi administrasi melayani terkait dengan internal, kebutuhan internal, seperti kepegawaian, keuangan, barang milik negara, aset, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan urusan-urusan internal. Fasilitas yang ada di kantor wilayah juga terkait dengan fasilitas ataupun sarana prasarana yang ada di unit pelaksana teknis, tetapi dalam bentuk usulan-usulan ataupun misalkan terkait dengan program-program yang merupakan rencana yang ke depan. Misalkan terkait dengan kebutuhan sarana prasarana unit pelaksana teknis itu diurus oleh divisi administrasi dan fasilitas.
yang ada divisi pemasyarakatan, yaitu membawahi unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang 62 itu. Yang tadi Jadi, banyak itu ya. iya, yang tadi banyak. 62. 62. Kalau yang pemasyarakatan 60. Ada juga yang divisi keimigrasian. Tapi izin kembali ke divisi pemasyarakatan dulu ya. Divisi pemasyarakatan selain membawahi ataupun membina unit pelaksana teknis yang ada di bawahnya, yaitu 62 unit itu, juga dia ada wewenang untuk terkait dengan pemindahan narapidana yang antar kabupaten kota atau mungkin antar lapas rutan. Wewenangnya di sini sedang memindahkan dalam terkait untuk pembinaan yang lebih istilahnya bertahap, seperti di Nusa Kambangan itu kan ada beberapa kriteria, ada ya SMS namanya, super maximum security, ada maximum security dan ada medium, ada juga minimal security-nya itu ada. Jadi tahapannya itu yang punya wewenang untuk memindahkan dari lapas maksimum ke lapas medium itu adanya di divisi pemasyarakatan. Termasuk juga terkait dengan remisi ataupun pemotongan masyarakat. Usulannya dari masing-masing lapas rutan, lapas dan rutan. Di divisi pemasyarakatan juga menyampaikan persetujuan sebelumnya, nanti menyampaikan juga ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. JP itu ya Pak? Di pemasyarakatan. Pemasyarakatan ya? Iya. Kalau yang DG itu tuh lain. Udah beda lagi Pak? Beda lagi. Oh iya. Setelah divisi pemasyarakatan ada divisi keimigrasian. Divisi keimigrasian membawahi 6 kantor imigrasi dan 1 broadening kan ya. Itu salah satunya ya membina unit pelaksana teknis itu sendiri. Kalau di divisi keimigrasian tidak melayani paspor ya. Mereka Permisi Pak. ya. Sebentar. Ganti-ganti. Lanjutin aja. Aku Iya. biarin aja. Oke. Lanjut Jadi, masih di imigrasi ya tadi di Pak? divisi keimigrasian tidak paspor. Dia kewenangannya hanya melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis yang ada di bawah. Dan juga membina dalam menyelenggarakan fungsi terkait dengan pengawasan orang asing. Itu tentang divisi keimigrasian. Jadi tidak ada layanan yang sifatnya langsung dari ke masyarakat. Yang ke masyarakat itu langsung ke unit pelaksana teknisnya masing-masing. Jadi fungsi wilayahnya itu memang di kantor wilayah ini memang semacam koordinator lah. Koordinator pembina. Nah, yang terakhir adalah divisi pelayanan hukum dan HAM. Nah, ini gongnya di sini. Yang terkait dengan layanan untuk ke masyarakat, adanya seluruhnya hampir semua itu ada di pelayanan hukum dan HAM. Ada beberapa layanan yang langsung ke masyarakat, terutama terkait dengan konsultasi. Divisi Yankum ini ada 3 bidang. Ada bidang Yankum, ada bidang hukum, dan ada bidang HAM. Bidang pelayanan hukum itu dibawahi ada Kasubid AHU, Administrasi Hukum Umum, dan Kasubid Kekayaan Intelektual. Yang Kasubid AHU ini ada beberapa jenis layanan di situ. Ada jenis kenotariatan, dan juga terkait dengan fidusia, pelantikan notaris, baik yang baru ataupun notaris pengganti, itu dilantiknya di kantor wilayah.
Berarti kantor wilayah. Tetapi yang mengangkat itu, yang menjadikan notaris, SK-nya dari pusat. Jadi karena memang kepanjangan dari kementerian yang di pusat, untuk seluruh notaris itu SK-nya dari pusat, tapi pelantikannya di kantor wilayah. Permohonan pelantikannya bisa langsung datang ke kantor wilayah ataupun bisa memanfaatkan aplikasi. Kita punya inovasi Silandu, sistem pelayanan terpadu. Jadi untuk notaris yang akan dilantik itu bisa mendaftar langsung di sini bisa, ataupun melalui aplikasi Silandu. Di situ hanya mengajukan saja untuk pelantikan setelah menyetor PNBP. Jadi ketika dilantik itu mereka harus setor dulu PNBP. Ada biaya di situ. Biaya resmi. Setelah itu nanti ditentukan jadwalnya di sini, kemudian dilakukan pelantikan. Kalau untuk yang banyak kan biasanya di aula, kalau yang sendiri itu akan ada pengganti biasanya di Pak Kadin. Buat Silandu tadi berarti pembayaran bisa lewat online loh. Kalau Silandu hanya untuk mendaftar pelantikan saja. Tapi untuk pembayaran pendaftaran terkait dengan PNBP-nya itu melalui bank. Nanti registernya muncul setelah masuk ke dalam aplikasi Aku Online. Oh, Jadi ada beberapa aplikasi memang. Kalau yang Aku Online itu pendaftarannya ke pusat. Jadi pendaftarannya di pusat, tetapi untuk kapan mau dilantiknya kan harus menyesuaikan yang ada di sini. Itu melalui aplikasi Silandu atau datang langsung. Ini yang terus jauh yang dari sekarang bisa. Selanjutnya yang terbaru ada layanan yang sifatnya legalisasi yang dibahas, yaitu legalisasi dokumen negara. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk melegalkan dokumen terkait contohnya ijazah sekolah di luar negeri, kan tidak perlu ke luar negeri lagi atau seperti apa, nanti misalkan ke bus atau apa, bisa melalui apostil. Namanya apostil, tulisannya tapi dibacanya apostil. itu kan ada Ya, kepanjangan apostil. itu enggak. Itu hanya apa sih namanya, semacam kesepakatan untuk beberapa negara yang masuk dalam Den Haag. Jadi ada beberapa negara yang bekerja sama, sekitar 60 negara, yang terkait dengan legalisasi dokumen itu bisa melakukan lewat situ. Jadi misalkan sekolah di luar negeri legalisasi ijazah, tidak perlu ke luar negeri lagi, gitu ya, langsung Nanti nggak usah jauh-jauh lagi. Dan itu bisa diakses melalui aplikasi Aposti. Terus setelah dapat register untuk pencetakan sertifikatnya, bisa di kantor di Jawa Tengah. Jadi nanti datang ke sini, cetak sertifikat, siap. Jadi tidak perlu ke Jakarta lagi, bisa. Hanya menyetor 150.000. Itu untuk legalisasi yang baru. Selanjutnya ya layanan terkait kenotariatan dan sebagainya, itu ada laporan-laporan dan sebagainya, notaris setiap bulan itu ada di Subidang. Kalau yang Subid KI, kekayaan intelektual, itu mungkin teman-teman banyak ya. Ada merek, paten, cipta dan sebagainya. Itu layanannya bisa diakses ke DGIP. Berapa di situ, ataupun kalau misalkan kurang jelas bisa datang ke sini. Jadi memang layanan-layanan yang ada di kantor wilayah ini adalah sifatnya yang lebih konsultasi. Pak, untuk yang tadi ijazah, kalau misalnya dari kita punya ijazah
yang hilang atau nggak sengaja terbuang, apa bisa diurus juga di sini, Pak? Ijazah mana dulu? Ijazah sekolah kayak Ya, SD, SMP, SMA. ya. Kalau yang apa sih yang di luar negeri aja? Iya, ijazah di luar juga mungkin. Oh, di luar. Iya, mungkin kalau misalnya hilang atau bagaimana itu masih bisa diurus nggak ya, Pak, di sini? Eh, Kalau itu saya kurang tahu ya. Iya, Kalau kalian mungkin kalau hilang itu kan berarti kan harus ada pengganti ya. Berarti harus ada, dia harus bisa istilahnya membuktikan bahwa itu ada, berarti harus berhubungan dengan perguruan tingginya asal kan. Kalau yang aposti itu hanya istilahnya melegalisasi saja, melegalisasi ijazah misalkan asli atau tidaknya itu kan melalui aposti. Jadi kalau yang hilang mungkin harus kombinasi dulu mungkin dengan perguruan tinggi asal. oh iya berarti memang harus kalau misalnya ijazah-ijazah untuk kita itu ngurusnya di tempat kita belajar dulunya. Iya, Tapi untuk ijazah-ijazah yang dari luar atau apa itu harus ada buktinya juga ya, Pak? betul. Kalau Hmm. hilang itu kan mungkin perlakuannya lain ya. Iya sih. Ya, Iya, harus Pak. pengganti gitu kan berarti Iya. harus ada yang penggantinya. Atau mungkin nggak sengaja terbuang begitu, Pak? Bisa jadi. Ya, iya. Harus dicari. Ya, Iya. berarti kasusnya lain. Mungkin tidak termasuk dalam posting. Oh, nggak termasuk ya, Tidak Pak? termasuk dalam. Oh iya. Gitu, Pak. Selanjutnya di bidang, kan itu bidang jantung. Iya, Terus ada bidang hukum. Bidang hukum ini terkait dengan harmonisasi peraturan perundangan yang ada di daerah. Baik itu provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Jadi selama ini sudah ada hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi ketika mau menerbitkan peraturan, terus melakukan harmonisasi juga dengan teman-teman yang ada di bidang. Selanjutnya juga bidang hukum juga membawahi terkait dengan penyuluhan hukum dan bantuan. Penyuluhan hukum, teman-teman kami juga di sini sudah banyak sudah menjadi penyuluh hukum, istilahnya mungkin spesialis ya, penyuluh hukum. Fungsinya ya menyuluh ke seluruh masyarakat, baik itu ke masyarakat umum maupun ya pelajar. Terus ya untuk ya perancang juga yang terkait dengan harmonisasi peraturan sudah banyak pemerintah kota kabupaten ya melaksanakan seperti yang di sebelah ini terkait dengan harmonisasi peraturan. Selanjutnya juga bidang HAM. Bidang HAM ini fungsinya terkait dengan penetapan kota atau usulan kota kabupaten peduli HAM. Juga terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya menjurus ke hak asasi manusia yang disediakan oleh masing-masing entitas instansi, termasuk juga pemerintah kota kabupaten. Jadi ya mengusulkan untuk layak HAM, kantor layak HAM dan sebagainya itu di bidang HAM. Dan juga terkait dengan aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, kami juga menerima. Ada namanya pelayanan komunikasi masyarakat, ya, Komas. Mas. Jadi bisa langsung ke sini ataupun bisa melalui pengaduan kami, informasi juga bisa. Jadi kami membuka layanan terkait dengan pengaduan masyarakat ataupun keluh kesah masyarakat terkait pemenuhan hak asasi manusia, baik individu maupun. Yang di depan itu ya, Pak, ada apa namanya? Layanan itu. Iya, yang Itu yang di depan yang begitu kita masuk, itu yang kemasnya langsung di situ. bisa Ya, di situ. bisa di situ. Ada bisa satu paket jaminannya. Untuk pengaduannya bisa berupa online atau harus ke sini? Bisa. Kalau yang online di Silangan juga ada, melalui PA juga ada,
Udah SMS udah bisa, telepon langsung juga bisa. Nomornya 08. Iya. Nanti nomornya di bawah sini. Ya, di bawah. Kita bisa tertarik. Iya. Untuk masyarakat sekalian, jika ingin ada aduan ke Kemenkumham atau ke bantuan hukum, boleh langsung ya, Pak. Iya. Langsung ke Kota Semarang, tepatnya di jalan nanti di bawah sini juga. Mungkin bisa ditelepon, bisa lewat WA tadi ya Pak? Bisa lewat WA, bisa online. Jadi kalau misalnya ada aduan-aduan yang perlu diadukan, itu dilayani secara online maupun bisa langsung datang kan Pak? Bisa. Ya, bisa. Pasti selalu disambut secara hangat ya, Pak. Iya. Oke. Ya. Kami siap menerima seluruh. Seluruh. Nampaknya sudah terbiasa ya, Pak. Oh iya. Kadang-kadang dia ijazah ditahan di perusahaan, Iya. ngadunya ke kita. Kita hanya menjembatani, mediasi yang mengadukan dan diadukan. Jadi ada komunikasi lah di sini. Pak, berarti. Oh ya. Ya berarti ya tidak, ya maksudnya nggak sampai ke ranah. Oh, berarti kayak kalau misalnya ada yang mau berkonsultasi hukum juga bisa nggak secara online? Iya. Bisa secara online, bisa secara WhatsApp juga, bisa menghubungi teman-teman langsung. Ya salah satunya mungkin yang tadi di bidang hukum juga selain yang layanan bantuan hukum ya. Di situ ada beberapa LBH yang sudah terverifikasi, yang sudah mendapat istilahnya bantuan hukum dari kita. Tentunya mungkin diseleksi dulu ya, terutama yang mendapat bantuan itu kan masyarakat yang tidak mampu dan ada kriteria itu ya LBH. Jadi setiap tahun itu besar tuh anggarannya untuk bantuan-bantuan yang tidak yang mempunyai berhadapan dengan hukum ya. Dan Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk masyarakat yang tidak. Lumayan, setahun ini hampir mungkin sekali 2 miliar. Wah, besar loh Pak itu. Besar. Tersebar ke, kalau tidak salah beberapa OBH ya. Pokoknya tersebar di Jawa Tengah. LBH itu. Itu setiap tahun. Ya setiap tahun ada pasti. Jadi kan Pak disinggung ada unit-unit kan Pak di Kemenkumham. Iya. Itu bentuk-bentuknya gimana aja itu Pak? Unit-unitnya. Unit pelaksana teknis. Iya. Oh iya. Yang tadi sampaikan ya ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah tahanan negara, rutan disingkatnya, ada balai pemasyarakatan, Bapas, terus ada juga rumah penyimpanan benda barang sitaan negara, itu yang jajaran PAS, terus ada balai harta peninggalan, ada juga kantor imigrasi, rumah deteni imigrasi, dan balai diklat. Itu jumlahnya 71. Oh, yang 71 tadi ya? Iya. Kalau misalnya kerjasama juga dengan yang lain itu juga ada nggak ya Iya. Pak? Kayak advokat mungkin, Iya. Polda, Iya. itu ada kerjasamanya bagaimana ya Pak bentuknya? Beberapa kerjasama sudah terlaksana oleh kantor wilayah Jawa Tengah. Kalau terkait dengan penegakan hukum, kami bekerjasama dengan Dilkum Jakpol. Ada pengadilan, ada Kemenkumham, Dilkum, Jaknya itu kejaksaan, dan banyak polisi. Itu terbentuk dalam Dilkum Jak. Kadang-kadang juga ditambah plus ada yang lainnya, ada BNN, BNP. Nah itu terkait dengan penegakan, kerjasama penegakan. Karena kan memang rangkaian penegakan hukum itu kan dari mulai penuntutan, kejaksaan, terus pengadilan, ya diri dan polisi juga kan gitu. Terakhir kan nanti di lapas ataupun rutan. Iya. Seperti itu. Nanti setelah mau bebas, lapas, tidak bebas. Jadi memang rangkaian dari penegakan. Kerjasama yang lain ya seperti dengan Pemprov juga ada. Ya, dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Instansi lainnya ya banyak.
termasuk juga dengan teman-teman perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi terkait dengan oh iya, iya. Oh iya, Ya. juga yang mulia. Kemarin ada yang KI terus bahas ya Kemenkumham Iya, terus itu bahasnya kan KI DJIP gitu kan Pak, ada bahas sama perundang-undangan juga kan dibahas Pak di PSW. Bahkan mungkin untuk yang KI ini ada beberapa sentra KI ya. Sudah ada di beberapa perguruan tinggi ya. Mungkin nanti mudah-mudahan KSW juga buat semacam roket atau apa terkait dengan kekayaan intelektual. Dan siapa Ya. tahu kan teman yang sudah berkarya kan gitu untuk mempatenkan atau cipta bisa bisa. Iya. Banyak sih kerjasama banyak, bahkan untuk seluruh kantor wilayah Jawa Tengah ini yang paling banyak bekerjasama dengan pihak ketiga. Oh gitu ya Pak. Iya, sekitar 400 perjanjian kerjasama. Ya, yang paling tinggi Indonesia. Paling tinggi 400 se-Indonesia Ya, itu pihak kerjasama itu Pak. Itu perjanjian kerjasama. Banyak sih, ya terutama memang terkait dengan itu sih. Tadi kan menyinggung tentang mahasiswa nih Pak. Misalkan saya nih mahasiswa, kan saya masih mahasiswa baru nih kan Pak. Ingin melamar magang nih Pak di sini Pak. Apakah diterima dan itu gimana Pak? Boleh, silahkan. Jadi memang kami juga membuka secara umum terkait dengan kerjasama ya. Kerjasama. Ya termasuk juga magang seperti itu. Untuk studi, bahkan untuk yang datang langsung ke sini juga kita terima. Pesan konfirmasi dulu aja, biar kita menyiapkan terlebih dahulu, ya kan. Silakan, walaupun belum ada perjanjian kerjasama, datang ke sini kita terima. Seperti itu. Kalau magangnya kita ada tesnya nggak ya Pak? Nggak Tesnya ada. dari kami atau bisa langsung masuk ada seleksinya gitu Pak? Paling seleksinya hanya jurusan saja. Jurusan. Ya, jadi biar istilahnya nyambung lah. Dengan teman yang ngasih itu kan pasti membuat laporan. Setidaknya kan misalkan kalau jurusan hukum kan nyambungnya mungkin dengan bidang hukum. Iya. Kira-kira walaupun sebetulnya secara keseluruhan ditempatkan di bagian apapun ya bisa saja karena bersentuhan dengan tusinya hukum. Dan untuk jurusan-jurusan yang diterima tuh apa saja Pak? Biar sahabat-sahabat kita jurusan siap. Jurusan Pak. Siap. Cuman ya jadi disesuaikan juga maksudnya ya yang terkait dengan hukum dan HAM lah. Maksudnya bukan hukum dan HAM kan banyak jurusannya. Yang jurusan umum juga boleh saja kan, adik kita juga ada divisi administrasi. Iya. Di administrasi kan ada fasilitatif. Mungkin jurusan humas, jurusan mungkin terkait dengan komunikasi, kita juga atau komputer. Ada juga Pak. Ada berarti juga. dari yang fakultas-fakultas yang Iya. komputer bisa ke sini Sebetulnya ya, bisa, karena memang kita kan ada beberapa divisi. Yang kadang jurusan luar negeri atau apa hubungan luar negeri itu bisa. Ada imigrasi, ada bisa. Pokoknya siapapun kita terima. Terkait penempatan ya kita sesuaikan dengan istilahnya dia tujuannya apa kan gitu. Hanya kalau untuk perkenalan ya semua juga bisa. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian jangan malu kalau mau magang sini, langsung datang saja. Nanti langsung sama Bapak ya. Iya, tapi Iya. mungkin ada surat resmi dulu ya. Iya, pasti Jangan lupa Dari ya. apa namanya, dari fakultasnya atau dari rektor ya. Baiknya sih memang ada kerjasama dulu. Iya. Jadi ya seperti KSM kemarin kan kita sudah penandatangan kerjasama ya. Iya. Jadi mungkin segala macam kerjasama juga yang saling menguntungkan kan kita juga bisa istilahnya harus bisa saling beri dan menerima kan gitu, seperti itu. Iya. Kan kalau kita menerima teman-teman dari mahasiswa kan minimal mereka tahu bahwa kita ada di sini dan kita menjalankan tusi-tusi terkait dengan pelayanan ke masyarakat. Iya. Baik. Jadi itu untuk teman-teman, untuk
Bapak tadi bilang kalau misalnya jurusan apapun bisa ya tadi ya, Ya, bisa bisa. kan jurusan apapun mungkin yang FTI mungkin bisa masuk ke komputer, untuk yang lain juga ada administrasi dan lainnya ada yang umum juga. Jadi mungkin teman-teman yang dari jurusan lain bisa untuk masuk ke Kemenkom juga untuk magang. Magangnya juga pasti kan ada bersurat ya Pak, Iya. bersurat resminya juga kerjasama. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Saluran suratnya emang di Silandu juga ada, cuman mungkin sekarang Silandu masih tahap perbaikan dulu ya. Iya. Sementara perbaikan dulu, jadi mungkin bisa lewat PA ya, informasi dan pengaduan. Itu bisa. Untuk jam kerjanya itu gimana, Pak? Kalau jam kerja kami itu jam 7.30 sampai 16. Jam Istirahat jam 12. Jam 12.30. hari liburnya apakah hari Sabtu sama Minggu ya? Hari bulan. Oke, hari Sabtu sama Minggu. Pak, untuk websitenya itu gimana ya Pak? Di website kita bisa mengakses apa aja seperti itu? Di website beberapa informasi sudah ada ya terkait dengan informasi komunikasi terkait dengan apa namanya kinerja dan lain sebagainya sudah ada di sana. Juga terkait dengan berita-berita atau update kegiatan yang ada di kantor wilayah, juga bisa informasi yang sifatnya memang terinfokan untuk yang PPID itu juga kami sediakan. Misalkan terkait dengan laporan kinerja pejabat negara, profil pejabat, strukturnya juga ada. Berarti kayak profil, struktur, dan berita-berita terbaru tentang Kemenkumham itu udah dimasukin ke dalam website. Di web kami update setiap. Iya. Untuk pelayanannya itu bisa nggak ya Pak dari website Pak? Mencari kontak juga mungkin. Untuk pengaduan kontak ada juga di website. Iya. Terus untuk yang pelayanan-pelayanan seperti Silan, aplikasi Silan itu juga sudah ada. Jadi dia macam link, link untuk ke layanan yang di pusat juga ada. Sudah kita sediakan di jateng.kemenkumham.go.id. Wah, Nanti ada di atas ini dan disertakan di deskripsi ya. Itu. disertakan nanti untuk websitenya seperti apa, untuk kontak-kontaknya juga Pak. Iya. Nanti bisa kita sertakan untuk di deskripsinya kita juga. Di atas. Kurang lebih. Untuk aduan-aduannya Pak, kebanyakan di sini gimana tuh? Seperti apa? Ya, terkait dengan aduan ini memang sebetulnya kami membuka secara umum ya. Artian bukan hanya layanan yang ada di kantor wilayah, tapi layanan-layanan yang ada di unit pelaksana teknis pun kami siap menerima aduan. Jadi misal ada pernah ke lapas atau misalkan mengunjungi pas, ternyata di sana layanannya seperti apa atau kurang memuaskan, adukannya ke kami melalui WA. Terus masukannya seperti apa ya silahkan. Informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan yang memang tidak sesuai dengan aturan, sampaikan ke kami. Bukan hanya yang ada di kantor wilayah, tapi juga ke 71 unit pelaksana teknis itu kami siapkan. Pak, saya mau tanya, kan saya pernah mengunjungi rutan, itu kalau nggak salah di depannya ada yang untuk aduan. Iya. Nah, dari aduan-aduan itu bisa ke rutan juga, abis itu naik ke sini atau ditangani oleh rutannya langsung, Pak? Kalau yang nomor aduannya yang ada di rutan, itu biasanya diselesaikan di rutan. Oh, berarti kalau misalnya langsung kita adukan ke rutan, selesainya di rutan gitu, Pak? Selesainya di rutan. Tapi kalau kita adukan ke Kemenkumham, bisa selesai langsung di Kemenkumham? Iya, jadi kalau untuk yang masuknya ke kita, terkait layanan yang di mana, nanti kami sampaikan ke unit pelaksana teknisnya untuk menyampaikan klarifikasi seperti apa. Oh, klarifikasi. Jadi kalau misalkan sebetulnya ya unit pelaksana teknis itu juga membuka aduan-aduan juga gitu, menerima aduan-aduan juga. Apabila tidak selesai di unit pelaksana teknis, bisa melakukan Oh iya. prosesnya kan seperti itu. Jadi kalau misalkan selesai di unit pelaksana teknis, berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan pengadu yang masih kurang puas, silakan
Tapi kalau misalkan yang punya salurannya cuma ada yang di kita, ya silakan juga. Langsung. Pokoknya fleksibel lah, silakan. Pokoknya kami membuka setiap. Oh, sebentar Pak. Iya. Tiga. Nah, Iya, suka, istirahat. suka boleh. Iya, Ya, boleh. Suka duka nanti. Suka duka dia. Ya, mau bertanya juga. boleh. Oh, tapi aku mau nanya satu lagi. Di sini ada yang bisa disidangkan kan, Pak? Oh, mana nanya itu juga. Oh iya. Itu habis itu mau nanya. Pasti. Saya penasaran. Saya ingin tahu ya. Yang tadi Bapak bilang tadi sekolah apa? Oh, Polteknik. Oh. Itu yang habis khusus untuk masuk ke mana? Iya, untuk yang ke masyarakatan. Kemasyarakatan. Iya. Jadi lulusan misalnya nanti Langsung pergi sana sini, Pak. kita, Dikunjung lapangan ya, Pak? ya biar pasti Ini, mau tadi ada tambahan, Pak. ya. Untuk tadi magang, itu kira-kira di sini kan ada persyaratan minimal nilai IPK gitu nggak ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Nggak ada syarat apapun. Syaratnya cuma surat saja. Cuman bersurat saja, Pak. Surat saja resmi dari perguruan tinggi. Kami Berarti ketentuan-ketentuan harus IPK berapa? Mungkin ada berapa SKS juga minimal juga tidak ada, Pak? Wah. mau berapa lama pun kami. Wah, Bahkan yang 6 bulan ya sekarang ada yang program 6 bulan ya. Waduh, 6 bulan. kalau di kami 3 semester, Pak. Jadi 3 bulan. Oh, ada beberapa yang 6 bulan. Oh, iya. Oke, tadi kakak tadi. Terus, Pak, untuk kan tadi pendaftaran untuk magang. Kalau kerjanya itu gimana, Pak? Ada wawancaranya mungkin atau persyaratan-persyaratan untuk mendaftar kerja? Oh, yang Kemenkumham. Iya. Jadi untuk yang Kemenkumham itu setiap tahun ada biasanya. Cuman memang formasinya tergantung dari pusat. Biasanya yang jadi tren itu yang untuk menjadi penjaga tahanan. Penjaga tahanan itu biasanya yang dipakai adalah ijazah SMA. Karena memang peluangnya banyak, lebih banyak itu. Kadang yang sudah lulus juga S1, S2, daftarnya ijazah SMA mungkin penjaga tahanan. Saking pengen menjadi ASN gitu, seperti itu. Pendaftarannya bisa melalui ASN tuh, BKN ya. Iya. Seperti itulah, sama dengan kementerian-kementerian yang lain. Bisa kita nanti websitenya kita catat juga ya. Dan tahun ini tanggal 16, 17 kayaknya. Iya, 16. Nggak tahu ya. 16 ya. Wah, bisa nih. Bisa, mendaftarnya kan ada yang, misalkan kalau yang S1 nanti yang SH itu yang ada pusat. Kalau misalnya udah sarjana bisa langsung ke pusat. Iya, daftarnya nanti ke pusat. Maksudnya teman untuk seleksinya tetap di daerah. Tetap di daerah. Dari mulai CAT, terus CAT bidang, semua di daerah. Untuk yang S1 ya. Kalau yang SMA itu untuk penjaga tahanan ada tes fisik. Jadi, ya. Tes fisiknya gimana? Ada lari, ada push up, sit up, tinggi badan minimal berapa? Kemarin 165 ya. Cewek 160. Oh, saya nggak nyampe, Pak. 2 cm aja, Pak. Saya 158. Berarti ada satu aja, berarti nunggu berarti. Iya, nunggu S1 aja. Kalau lulusan S2 Boleh, SD juga ada. bisa langsung gitu. Iya, nanti tergantung formasinya ya. Iya. Nanti kan dibuka secara umum. Maksudnya ya semua jurusan sebetulnya ada nanti biasanya. Cuman penempatannya nanti ya pusat. Kalau yang untuk penjaga tahanan yang SMA pasti ditempatkan di Jawa Tengah. Ya seluruh lapas selatan. Di sekitarnya aja berarti Pak gitu ya. Tergantung misal untuk yang tahun ini ya misalkan ada penempatannya di mana saja kan. Ya, pasti fokus di situ. Atau misalkan mau dibagi semuanya masih tergantung lah dia. Masih melihat situasi juga ya Pak kalau Dan misalnya- kebijakannya seperti apa? Kan kita masih nunggu. Apakah kebijakannya beda-beda gitu Pak tiap tahun? Beda-beda. Kemarin difokuskan beberapa UPT saja. Jadi misalkan 62 masyarakat itu hanya 5. Cuman satu UPT-nya banyak. Karena mungkin yang baru-baru.
Cuman kita juga nanti tahun depan ada juga unit pelaksana teknis yang baru di Nusa Kambangan, bertambah lagi, ada 3 di sini, 1 Website-nya pasti selalu update seperti biasa. Oh iya, website-nya kami update setiap hari dan informasi-informasi terbaru pasti akan kami sampaikan melalui website. Seperti biasa, website-nya nanti masih ada di sini, kalau tidak di link deskripsi. Mungkin selain yang apa namanya yang CSN juga ada sekolah dinasnya, ada Poltekip, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, jadi mencetak untuk insan-insan pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Rutan Lapas Sukawasa. Terus juga ada Poltekim, Politeknik Ilmu Keimigrasian, nanti penempatannya ada di kapal imigrasi, Ruduni, lain-lain imigrasi seluruh Indonesia. Untuk tadi kan ada sekolahnya kan? Iya. Itu ada syarat-syaratnya. Oh, itu jelas. Syarat-syaratnya pasti terkait fisik ya. Karena dia ijazah SMA. Karena kan Denpa. 4 tahun baru. Iya. Kalau lulusannya pasti langsung diterima atau? Oh iya. Dia itu ketika masuk itu tingkat 1 langsung jadi ASN. Satu langsung. Iya. Dan gratis. Ya kayak sekolah dinas aja. Akpos, TPDN, kan gitu. Ada yang apa namanya? Iya. Fokusnya berarti ke fisiknya orang yang udah tadi. Oh iya, nanti kan ada CAT, ada fisik, ada tes psikotes, Psikotes juga. iya. Banyak tahapannya kalau menjadi mahasiswa Poltekip. Anda pasti langsung terima jadi idaman mertua. Apalagi kalau misalnya fisiknya juga udah dites, pasti bagus sih itu. Nah. Fisiknya dites, terus ada tes-tesan tertulis juga. Jadi yang terpenting CAT dulu kan? Iya. CAT dulu. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Suka duka Bapak bekerja di sini sedikit lebih tahu. Iya. Oh, Masih ada. oh iya. Sukanya banyak, Oh iya. dukanya kalau ditempatin jauh dari keluarga itu aja. Bisa. Apa dari pusat ya Pak? Kebetulan saya asli Bandung, Iya. jadi sekarang sedang posisi merantau. Sama Pak. Sama, Saya juga. sama saya juga Pak. Dari Saya juga Bandung. Dari Bandung. Dukanya itu aja sih, maksudnya duka dalam artian ya nggak duka amat, biar tahu semangat. Terus balik Pak. Balik. Tiap kali weekend gitu. Pulang kan sekarang dekat. Sambil bisa ya. Kalau sukanya lebih banyak lah, sukanya banyak, jadi ya dinamis ya, karena mungkin kita juga melaksanakan tusi. Kebetulan tusi saya di Bandung sama dengan di sini sama, jadi relatif lebih banyak, istilahnya nggak terlalu belajar dari awal lagi. Ya di sana lain, kalau di sana kan ngomongnya Sunda, kalau di sini kan gimana? Gitu aja. Kalau di sana Persib, di sini PSIS. Iya. Kalau di sini kan PSIS di mana-mana. PSIS di mana-mana gitu. Tapi Persib lagi masih di hati. Masih bermain. Masih mulai. Apa lagi? Itu sih kalau suka luka mah. Apa? Lagi? Mungkin abis ini kita. Yang sidang itu? Oh iya sama satu ya Pak. Di sini apa namanya setelah menerima aduan Ya. itu bisa disidangkan di sini. Kemarin info. Oh, jadi terkait aduan yang disidang itu adalah terkait aduan notaris. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang kurang puas atas kinerja notaris ataupun notarisnya melakukan sesuatu yang melanggar aturan, itu bisa mengadukan.
Cuman harus bertahap. Untuk yang di daerah nanti harus disampaikan ke pengawas daerah, majelis pengawas daerah LPD. Dan nanti aduannya kalau sudah selesai di tingkat daerah, kota kabupaten tidak selesai, kan mereka menyidangkan di lokal daerah. Namun apabila si pengadunya masih belum puas, maka ataupun belum selesai di MPD, bisa diajukan ke MPW, Majelis Pengawas Wilayah. Yang itu terdiri dari ada unsur pemerintah, ada unsur perguruan tinggi, dan dari unsur komunitas. Seperti itu. Dan kalau misalkan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum juga kadang-kadang dari pihak penyidik juga nanti minta pertimbangan dari Majelis Pengawas Daerah ataupun MPW. Seperti itu. Jadi ada sidang-sidang tetapi yang terkait dengan aduan notaris. Kalau aduan terkait dengan layanan-layanan yang ada di kantor wilayah maupun masalah teknis, kami lakukan klarifikasi dan menjawab langsung pengadu. Mungkin kalau pengadunya tidak puas di daerah, bisa ke kantor wilayah. Kantor wilayah tidak puas, bisa melalui aplikasi lapor. Itu aplikasi lapor itu kan bisa melaporkan seluruh entitas atau instansi pemerintah yang melakukan pelayanan. Aplikasi lapor ini kan dia nanti nyambungnya ke ombudsman. Itu kita menerima dari pusat. Lapor itu dari pusat terkait dengan layanan yang ada di UPT Jawa Tengah. Mereka mengirim lewat aplikasi lapor juga ke kantor wilayah, dari kantor wilayah disampaikan lagi ke UPT yang bersangkutan. Nanti bisa di situ bisa saling tanya jawab, saling kayak semacam chat aja. Kalau misalkan pengadunya belum puas, dia masukin lagi dokumen. Bisa langsung. Semacam konsultasi gitu Iya, Pak ya? Iya, di situ bisa adu mengadu lah gitu bosnya. Iya. Tapi sampai terakhir nih kan sampai selesai ya bisa di situ, bisa di aplikasi Pak. Itu aplikasinya punya apa ya? Aplikasinya udah bisa di-download di App Store, Play Store gitu. Iya. Aplikasinya namanya Lapor gitu Pak? Nggak ada kayak lapor Kemenkumham atau apa gitu? Nggak ya Pak? Cuman lapor? Seperti biasa lagi, nanti linknya ada di sini, atau aplikasi di sini, ada di sini, atau nanti di deskripsi. Oke, terima kasih Bapak udah kesempatan waktunya. Kita juga jadi, banyak banget yang kita obrolin, dan kita juga jadi tercerahkan ya tentang Kemenkumham ya Bapak. Saya juga sampai kaget tadi, ternyata ada aplikasinya buat lapor, terus websitenya selalu diupdate, dan kita juga magang di mana. Itu sangat-sangat sangat masuk kota gitu. Bisa membantu kami juga untuk mahasiswa-mahasiswi UKSW atau bisa untuk umum juga Pak, bisa membantu. Kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak. Nah, sekian saja dari podcast kita dari Fakultas Hukum UKSW. Jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Bye-bye.